Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Onco Sarusyo dari Prodi Sistem Informasi kelas 2020B dengan NIM 2051214030. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi komputer. Langsung saja kita menuju ke materinya. Apa itu standarisasi jaringan komputer? Standarisasi adalah sebuah aturan atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Kita masuk ke OSI layer dan TCP layer. Perbedaan OSI layer dan TCP layer. Yang pertama, OSI layer memiliki 7 layer dan TCP hanya memiliki 4 layer. Yang kedua, OSI layer merupakan protokol independen dan TCP merupakan protokol switch. Yang ketiga, OSI layer merupakan perkembangan model berdasarkan teori, sedangkan TCP layer merupakan perkembangan model setelah diimplementasikan. Yang keempat, jarang digunakan untuk OSI layer dan TCP layer itu populer untuk digunakan. Lalu yang terakhir, mengkombinasikan physical layer ke dalam satu layer, dan untuk TCP mengkombinasikannya dengan data link. Ini ada layer pada OSI dan TCP. Pada OSI layer ini terdapat 7 layer, sedangkan TCP hanya memiliki 4 layer. Yang pertama ada physical, lalu ada data link, network, transport, session, presentation, dan application. Sedangkan di TCP hanya memiliki 4, yaitu network interface, network, transport, dan application. Lalu kita masuk ke TCP dan UDP. Perbedaan TCP dan UDP, cara kerjanya. TCP seperti ini dan UDP seperti ini. Perbedaan antara kedua ini adalah yang pertama antara karakteristik operasional. Karakteristik operasionalnya yang tanpa koneksi, sehingga pesan-pesan yang ingin ditransfer oleh protokol ini bisa ditransfer begitu saja tanpa perlu memperhitungkan hubungan konektivitas antar host. Balikannya dari UDP, TCP justru berorientasi pada sambungan. Sebelum data ditransfer oleh TCP, protokol ini akan melakukan sesi koneksi. Apabila sambungan tidak berjalan dengan lancar, otomatis TCP tidak akan bisa diandalkan untuk mengirimkan pesan sesuai kebutuhan. Yang kedua, sistem transfer data. Perbedaan UDP dan TCP lainnya tampak pada cara mengirimkan data. UDP bekerja secara tidak beraturan, sehingga file yang dikirim akan bersamaan tidak bisa diprediksi kapan yang sampai pertama kali. Sementara itu, TCP bekerja dengan cara mengirimkan data secara berurutan. Misalnya, Anda mengirimkan file A sampai Z. Sistem TCP memungkinkannya. Anda menerima file A sampai Z berurutan. Anda tidak perlu merasa khawatir akan kesulitan mengolah data. Yang ketiga, ada pada port. Perbedaan UDP dan TCP berikutnya adalah penggunaan port. Saat menggunakan TCP, para pengguna akan menerima port dengan 16 bit dan semuanya adalah bilangan bulat. Masing-masing port memiliki angka yang berbeda dan unik. Berbeda dengan TCP, port yang digunakan pada UDP diklasifikasikan pada 3 jenis, di mana pengguna bisa memilih untuk menggunakan port tipe mana, entah itu port terdaftar, port terkenal, atau port ephemeral. Masing-masing port tentunya memiliki karakter angka yang berbeda dan sangat unik. Lanjut, kita ke network dan protokol. Untuk protokol adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Macam network protokol. Yang pertama ada Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan pemindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua yaitu Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Protokol yang umum digunakan untuk pengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga ada Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana satu pesan dapat diformat dan dikirimkan dari klien ke server. Yang keempat, Telecommunication Network atau Telnet. Protokol jaringan ini yang digunakan di koneksi internet atau local area network.
Yang kelima ada File Transfer Protocol atau FTP. Protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internet network. Yang keenam ada Secure Socket Layer atau SSL. Protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi, ditambah lagi SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL Apache Linux dapat menggunakan perintah A2 Daemon. Berikutnya ada Secure Shell atau SSH. Protokol jaringan yang memungkinkan komputer data secara aman antara kedua komputer. Yang kedelapan ada Domain Name Server atau DNS. Distribute Database System yang digunakan untuk pencarian nama komputer, name resolution, di jaringan yang menggunakan TCP/IP. Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Selanjutnya ada Point-Point Protocol. Protokol enkapsulasi pada paket jaringan yang banyak digunakan pada area Wide Area Network atau WAN. Yang terakhir ada HTTPS. Versi aman dari HTTP, protokol komunikasi dari World Wide Web. Lalu kita masuk ke port. Port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Port dapat mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP, sehingga port juga mengidentifikasikan sebuah proses tertentu di mana sebuah server dapat memberikan sebuah layanan kepada klien atau sebagaimana sebuah klien dapat mengakses sebuah layanan yang ada dalam server. Jenis port dilihat dari penomorannya. Yang pertama ada well-known port. Pada awal berkisar antara 0 hingga 255, tapi kemudian diperlebar untuk mendukung antara 0 sampai 1023. Port number yang termasuk ke dalam well-known port selalu mempresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh Internet Assigned Number Authority atau IANA. Beberapa di antara port-port yang ada di dalam range well-known port masih belum ditetapkan dan direservasikan untuk digunakan oleh layanan yang bakal ada di masa depan. Well-known port didefinisikan dalam RFC 1060. Yang kedua ada registered port. Menggunakan port-port yang digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Registered port juga diketahui dan didaftarkan oleh IANA, tapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port number yang sama. Range registered port berkisar dari 1024 hingga 49151 dan beberapa port diantaranya adalah dynamically assigned port. Yang ketiga ada dynamically assigned port, merupakan port-port yang ditetapkan oleh sistem operasi atau aplikasi yang digunakan untuk melayani request dari pengguna sesuai dengan kebutuhan. Dynamically assigned port berkisar dari 1024 hingga 65536 dan dapat digunakan atau dilepaskan sesuai kebutuhan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.